Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bobisu. Kali ini kita akan membahas sebuah taktik dari timnas Bahrain ya. Jadi sebelum lanjut ke videonya, ini saya akan mereaction sebuah video dari bedah taktik kepada teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Ruang Taktik ya. Kita akan melihat seperti apa ya teknik Bahrain di skuad timnasnya. Kita lihat aja ya, langsung aja. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang akan dimainkan oleh Timnas Indonesia. Setelah pada bulan Agustus lalu, Indonesia meraih dua hasil imbang melawan dua tim kuat Arab Saudi dan Australia. Di bulan Oktober ini, tim Garuda Muda akan melakoni dua laga melawan Bahrain dan Cina. Tim asuhan Sinteyong menargetkan 6 poin dari dua laga ini. Ya. Dan saya juga akan membahas tentang bocoran taktik ya, atau sedikit info dari Bahrain ya. Nanti kita bahas sedikit-sedikit, kita lihat dari videonya Ruang Taktik ini. Lanjut. Namun hal ini tidak akan mudah karena laga akan dimainkan di kandang lawan. Pada match pertama internasional break Oktober ini, timnas akan lebih dahulu bertandang ke Bahrain. Di atas kertas, Bahrain merupakan lawan yang cukup sepadan. Sama seperti Indonesia, mereka lolos dari ronde kedua dengan status runner-up. Dan saat ini, Bahrain berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Satu streak di atas Indonesia yang mengoleksi 2 poin. Di dua laga pertama kemarin, Bahrain mendapatkan Kita ada di peringkat keempat karena memiliki 2 poin, sedangkan Bahrain memiliki 3 poin. Berbeda selisih 1 poin. Nah, besok saya akan melihat juga bagaimana pertandingan timnas sama Bahrain. Jangan lupa ya, besok juga nobar di sini. Semoga aja ya kita menang melawan Bahrain ya. Tapi saya optimis sih, Indonesia sekarang itu udah lebih kuat ya, beda sama yang dulu gitu. Kita membutuhkan 1 poin aja sudah berada di peringkat ketiga gitu. Oke, lanjut lagi ya. Hasil yang bertolak belakang. Pada match pertama, mereka memberikan kejutan dengan meraih kemenangan atas Australia di partai tandang. Namun di laga kedua, mereka dibantai 5-0 oleh Jepang di kandang sendiri. Nah, penasaran dengan bagaimana peta kekuatan taktik Bahrain? Let's go, kita bahas sama-sama. Bahrain bersama pelatihnya Dragan Talajic menggunakan pakem 4 back dengan formasi 4-4-2. Di dua laga melawan Australia dan Jepang, Talajic menggunakan formasi dan line up yang sama. Jadi di sini kita lihat ya formasi dari Ruang Taktik ini yang kemarin dimainkan. Bahrain itu membuat sebuah formasi 4-4-2 karena lawannya ya kita tahu juga ya, Australia dan Jepang itu sangat kuat. Jadi mereka menggunakan teknik 4-4-2, berbeda dengan timnas Indonesia yang menggunakan formasi 3-5-2 ya. Ketika bertahan membuat formasi menjadi 5-5-4-1. Sedangkan Bahrain itu menggunakan formasi 4-4-2. Coba kita lanjut aja ya, kita lihat dulu. Nanti Pada kita bahas. starting 11-nya, tim berperingkat FIFA 94 ini mengandalkan pemain-pemain senior. 6 dari 11 pemain utama berusia 30 tahun atau lebih. Ini bisa dimanfaatkan timnas Indonesia yang lebih berisi pemain muda karena di atas kertas stamina lebih terjaga. Sementara itu, timnas Indonesia bersama Sinteyong selalu mengandalkan pakem 3 back dengan formasi 3-4-3. Nama-nama seperti Jai Izes, Ivar Yener, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratnaun kemungkinan besar masih jadi pemain yang diandalkan oleh Sinteyong. Di international break kali ini, tim Ya kan, sama seperti yang saya katakan, Indonesia itu selalu menggunakan teknik 3-4-3 ya. Dan pada posisi bertahan kita menjadi 5-4-1 gitu. Yuk kita lanjut.
Timnas nggak bisa diperkuat oleh Justin Hubner yang saat ini dibekap cedera. Martin Paes pun masih tanda tanya karena dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan. Absennya Hubner ditambal oleh Jordi Amat yang kembali dipanggil oleh Sinteyong setelah pada kesempatan sebelumnya juga sempat absen karena cedera. Yang menarik di bulan Oktober ini, tim Garuda mendapatkan 2 pemain diaspora baru yang akan menambah kekuatan tim. Adalah Messi Hilgers dan Eliano Reinders yang baru saja resmi menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia. Messi Hilgers yang saat ini bermain di Twente akan memperkokoh. Nah, ini kedatangan amunisi baru ya untuk timnas Indonesia, ada Messi Hilgers dan Eliano dan siap bermain di Bahrain ya. Ini kabar yang bagus untuk timnas Indonesia dan membuat semakin kuat gitu ya peluang Indonesia untuk menang di Bahrain gitu. Dan sangat optimis juga ya, bagi saya itu sangat optimis banget ya. Tapi jangan terlalu berharap ya, kita juga harus realistis juga ya. Dan untuk Martin Paes ya, soal cedera dia sudah mulai latihan lagi kemarin ya, udah pulih, jadi bisa lah melawan Bahrain gitu, sudah bisa melawan Bahrain soalnya sudah pulih kembali ya, udah beres dari cederanya. Oke, kita lanjut. Pokok pertahanan. Sedangkan Eliano Reinders yang saat ini bermain di PSV Zwolle bisa menambah ketajaman di sisi kanan. Dengan banyaknya pilihan pemain di belakang, Sinteyong cukup leluasa untuk meramu komposisi 3 center back terbaik di laga versus Bahrain nanti. Jay Izzes di Venezia beberapa kali main di pos center back sebelah kiri, sehingga ia juga bisa dimainkan di pos yang sama untuk gantikan posisi Hubner. Selain itu, Calvin Verdong juga bisa jadi opsi untuk isi pos tersebut, seperti di laga versus Arab Saudi. Pos center back sentral bisa diisi Jordi Amat. Nah, kalau lihat formasi dari Indonesia untuk saat ini ya, kemungkinan Messi Hilgers ya emang benar ya, pasti di bagian kanan sini ya, nih bagian sana Ridho, seharusnya Rizky Ridho di sini. Tapi atau Rizky Ridho juga bisa digantikan ke posisinya Jay Izzes di sini ya. Jordi Amat bisa di tengah sama, atau Jay Izzes di tengah. Pokoknya ini 3 pemain back ini bisa diposisiin di mana saja ya. Jay Izzes, Messi Hilgers, Jordi Amat. Terus kalau ada Hubner ya, karena Hubner sedang cedera sekarang jadi gak bisa main. Justin Hubner juga bisa di posisi ini. Pokoknya 3 posisi ini bisa diganti-ganti intinya. Nah, untuk kemungkinan yang keduanya itu ya di area Sandy Walsh ini ya, mungkin ini tidak apa ya, bisa digantikan juga sih sama Eliano juga bisa. Cuman Eliano kayaknya ya sepertinya itu akan masuk ke barisan depan. Jadi 3 striker sekarang di timnas karena adanya Eliano untuk menggantikan Witan. Atau Strik sekarang ada kemungkinan digantikan posisinya oleh Marcelino, karena Marcelino kemarin di bagian kanan atau sayap kanan itu kurang berkembang. Terus bagian kiri juga kurang berkembang juga ya. Jadi potensi pemain ini bagus sebenarnya ya. Ada potensi yang sangat bagus untuk Marcelino. Cuman belum ada apa ya, positioning yang bagus gitu, posisi yang bagus untuk seorang Marcelino. Dan sepertinya kayaknya kalau sekarang bisa diganti ke Strike atau Marcelino ini bisa digonta-ganti sama Ragnar. Terus Tom Haye pastinya di tengah ya sama Ivar Jenner, ini posisi yang gak bisa digantikan sepertinya. Terus ini Sandy Walsh atau Asnawi di sini, kemungkinan jadi startingnya jadi Sandy Walsh, Asnawi dan siapa, Wahyu Pras bisa. Oh ya, untuk bagian depan ini bisa digantikan oleh pemain baru kita dari PSSI dari Liga 1 ya. Ada Muhammad Rizaldi ini bisa masuk ke bagian sini. Nah, untuk Verdong masih posisi di sini. Kita sangat membutuhkan Verdong banget ya, karena ada pemain yang lumayan cepat di Bahrain. Tapi ada informasi juga dia sedang cedera ya, yang host goal itu siapa lupa namanya. Pokoknya ada di Bahrain ya. Yuk kita lanjut, lihat lagi. Sedangkan Rizky Ridho pada pos center back sebelah kanan. Juga nggak menutup kemungkinan Messi Hilgers langsung diberikan debut oleh Sinteyong yang juga bisa main pada pos tersebut.
Pada dua laga itu, ball possession Bahrain tidak menyentuh angka 30%. Kita lihat yang Bahrain ya, kita bedah yang Bahrain Namun sekarang. menghadapi timnas Indonesia yang kualitasnya bisa dibilang sepadan, tak menutup kemungkinan Bahrain bisa bermain lebih terbuka. Saat menguasai bola, mereka biasanya akan memanfaatkan area kelebaran untuk melakukan progresi dan melancarkan serangan. Ya, dari sini kita lihat ya, Bahrain itu selalu menggunakan area kelebaran dan position kebanyakan di tengah dan lebar ke kiri gitu. Gimana ini maksudnya ya? Sering bermain di tengah lalu ke kiri gitu. Coba lihat. Seperti yang terlihat di sini, Bahrain melakukan sirkulasi ke fullback yang melebar maksimal, diikuti dengan winger dan gelandang yang mendekat untuk menciptakan koneksi, sehingga aliran bola tidak berhenti dan tidak terjebak oleh pressing trap lawan. Dalam hal ciptakan koneksi ini, wide overload memang jadi salah satu hal yang sering dilakukan oleh Bahrain. Kita bisa lihat ya, Bahrain selalu menggunakan ini 4 ini ya. Berarti kita harus mewaspadai positioning dari Bahrain ini juga gitu, untuk timnas Indonesia. Wide overload ya disebutnya. Coba kita lanjut lagi. Sini terlihat ada 4 pemain di sisi kanan dan mereka melakukan link up pada area tersebut. Gol kemenangan yang mereka ciptakan saat menghadapi Australia tercipta dari serangannya di area kelebaran. Terlihat situasi 2 versus 2 di sisi kiri serangan Bahrain, dan satu pemain mereka melakukan underlap mengekspos ruang di koridor half space. Di kotak penalti, cutback-nya membentur center back Australia dan masuk ke gawang sendiri. Pergerakan tanpa bola di area. Jadi kemarin pas lawan Australia sebetulnya itu gol bunuh diri ya untuk Australia karena terkena cutback ya. Jadi mantul ke kakinya back Australia dari tendangan Bahrain. Jadi nggak murni dari Bahrainnya, itu ada kesalahan back Australia. Cuman kan Australia juga permainannya itu main dengan 10 orang gitu. Meskipun bermain dengan 10 orang, sebetulnya Australia itu mampu menggunakan ball positionnya untuk ngepres Bahrain gitu. Bahrain itu terpres meskipun Australia memiliki 10 pemain sebenarnya. Kelebaran seperti overlap dan underlap inilah yang harus diwaspadai oleh pemain bertahan Indonesia. Jika berkaca di 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia, pertahanan yang digalang Jay Izzaz dan kawan-kawan sudah sangat solid. Mereka pun relatif bisa mengantisipasi crossing dan cutback yang dilepaskan oleh. Oh, jadi Indonesia ya benar. Jadi menariknya di sini ya, kalau Indonesia melawan Bahrain dan Arab Saudi itu dengan full squad gitu. Melawan Australia dan Arab Saudi itu dengan full squadnya Australia dan full squadnya Arab Saudi. Dan kita mampu menahan imbangnya. Itu salut banget saya sama timnas kita yang sekarang itu. Itu ranking dari ranking 70 sekarang ranking 29, itu sangat berprestasi cuy. Meskipun ya misalkan amit-amit ya kalau timnas kita kalah sama Bahrain, kita gak boleh mencemooh atau gak boleh kepada Sintayong. Kita harus respect sama Sintayong karena ini pelatih sangat membuat sejarah banget gitu untuk timnas Indonesia. Ya jadinya kita harus respect banget gitu, meskipun mau kalah mau menang gitu. Ini pelatih wah kelas dunia banget. Tapi saya optimis sih kalau untuk lihat line up yang sekarang, line up Indonesia yang sekarang itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat solid, terutama di lini belakang dan tengah ya. Meskipun kita masih kurang striker ya, menurutku masih kurang ini striker, tapi di lini belakang udah mantap, udah solid. Komunikasinya bagus kan antar pemain, dan kita juga pernah lihat beritanya bahwa timnas Indonesia itu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, semuanya bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi komunikasinya bahasa Inggris semua. Jadi memiliki komunikasi yang bagus gitu di antara pemain. Jadi gak ada yang gak bisa bahasa Inggris, gak ada itu. Semuanya bisa bahasa Inggris ya. Jadi begitulah. Nah itu taktik Bahrain ya. Kita lihat coba di sini ada position juga. Bentar ikan. Sehingga ia juga bisa. Nah kalau di Bahrain ini, misalkan di posisinya Bahrain ini, Bahrain lebih ke area kelebaran ya. Dari sini dia menguasai tengah dulu. Untuk tengah, Bahrain itu mengambil tengah dulu, habis tengah itu masuk ke lebaran. Nah untuk menusuknya mereka selalu jalur lebar sini.
kanan atau kiri, jarang masuk tengah. Nah, tapi untuk penguasaan bolanya utamanya selalu di sini dulu biasanya itu Bahrain ya. Jadi untuk timnas Indonesia harus mewaspadai itu area sayap kanan atau kiri ya, area kelebaran intinya. Bahrain biasanya begitu. Lalu cuman saya lihat Indonesia itu sangat solid di bagian belakang karena ada Perdong juga untuk ngejar larinya atau pelari yang cepat, dan ada Asnawi juga bisa ngejar cepat juga Asnawi. Ya kita lihat saja ya, mungkin itu saja video kali ini. Kita lihat saja nanti besok Indonesia lawan Bahrain seperti apa ya. Ya mudah-mudahan kita doakan saja Indonesia meraih hasil yang positif, meraih 3 poin ya, minimal 1 poin lah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.